Jumpa lagi dengan saya Serda Jessica dalam Terfleet Highlight edisi Senin 11 April 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum pada minggu kedua bulan April 2022. Adapun berita yang akan disampaikan di antaranya: Panglima Koarmada 3 mengikuti rapat percepatan vaksinasi COVID-19 secara virtual. Koarmada 3 dengan sigap melindungi masyarakat dari paparan virus COVID-19. Unsur patroli Koarmada 3 melaksanakan pencarian korban kecelakaan kapal di Laut Arafuru. Dan Lantamal 10 laksanakan inspeksi kesiapan kapal perang Satro Lantamal 10. Berikut laporannya. Kegiatan tadarus di Masjid Al-Barkah Kesatrian Mako Koarmada 3 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 telah tiba. Di bulan suci yang penuh berkah ini, prajurit Koarmada 3 yang beragama Islam saling berlomba untuk berbuat kebaikan dan memperbanyak amal ibadah. Salah satu ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini adalah tadarus Al-Quran. Terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla menghimbau seluruh prajurit Koarmada 3 untuk lebih meningkatkan amal ibadah, salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran secara bersama-sama. Selain itu, pelaksanaan tadarus Al-Quran tersebut merupakan implementasi dari Perintah Harian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam pengabdian sebagai prajurit Jalasena yang memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan Trisila TNI Angkatan Laut. Tadarus Al-Quran secara rutin dilaksanakan di Masjid Al-Barkah setelah pelaksanaan sholat tarawih yang diikuti Panglima Koarmada 3 bersama pejabat utama dan seluruh prajurit Koarmada 3 yang beragama Islam. Kegiatan unsur kapal perang Koarmada 3 pada saat bulan Ramadan. Di sela-sela pelaksanaan tugasnya pada saat bulan Ramadan 2022, prajurit KRI Teluk Weda 526 di bawah pimpinan Letkol Laut Pelaut Thomas Rianto MSI Han melaksanakan pemberian santunan di Panti Asuhan Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 7 April 2022. Dikatakan Komandan KRI Teluk Weda 526 bahwa pemberian santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan berbagi rasa dari prajurit KRI Teluk Weda 526 terhadap anak yatim piatu di Panti Asuhan Muhammadiyah. Koarmada 3 dengan sigap melindungi masyarakat dari paparan virus COVID-19 bertempat di pusat perbelanjaan Mega Mall Kota Sorong. Koarmada 3 terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan target karyawan, pengunjung, dan masyarakat umum, di mana selama bulan Ramadan 2022 potensi kunjungan di pusat-pusat perbelanjaan Kota Sorong semakin meningkat. Untuk itu, dalam rangka menciptakan herd immunity dan melindungi masyarakat dari paparan virus COVID-19, Dinas Kesehatan Koarmada 3 terus melaksanakan serbuan vaksin COVID-19 mandiri harian di pusat perbelanjaan tersebut, Kamis 7 April 2022. Adapun kegiatan serbuan vaksin COVID-19 mandiri harian yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Koarmada 3 merupakan perintah langsung Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk bersama-sama membantu pemerintah melaksanakan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi serta menuntaskan vaksinasi terhadap masyarakat untuk menciptakan herd immunity. Tradisi terjun laut kenaikan pangkat prajurit Satkopaska Koarmada 3 setelah upacara kenaikan pangkat di lapangan apel Denmako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. 4 prajurit Satkopaska Koarmada 3 yang mendapat kenaikan pangkat melaksanakan tradisi ritual yaitu terjun ke laut, tepatnya dari Anjungan KRI Teluk Weda 526 yang sedang sandar di dermaga Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Hal tersebut dilaksanakan sebagai tanda wujud syukur dan rasa gembira atas kenaikan pangkat
satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Selasa 6 April 2022, dikatakan Komandan Satkopaska Koarmada 3 Letkol Laut Pelaut Muhammad Masri bahwa kenaikan pangkat adalah hak setiap prajurit yang sudah memenuhi persyaratan dan dilaksanakan melalui satu proses dengan seleksi yang ketat dan merupakan penghargaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Selain itu, kenaikan pangkat adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Panglima Koarmada 3 mengikuti rapat percepatan vaksinasi COVID-19 secara virtual. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH-CHRMP MTR Opsla mengikuti rapat dan pengarahan percepatan vaksinasi COVID-19 bersama seluruh jajaran Kotama secara virtual. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dari Mabes TNI Cilangkap, Senin 4 April 2022. Panglima Koarmada 3 dalam rapat virtual tersebut didampingi Asop Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Endra Hartono dan Aspotmar Pangko Armada 3 Kolonel Marinir Daniel Kriota serta Kadiskes Ko Armada 3 Kolonel Laut Kesehatan Dr. Agus Widodo SPTHTKL MTR Hanla MM di Puskodal Mako Ko Armada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Adapun maksud rapat tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan vaksinasi di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pimpinan Kotama mulai dari para Pangdam, Pangko Armada, dan Pangko Opsut memberikan gambaran perkembangan vaksinasi di masing-masing wilayah. Aslok Pangko Armada 3 ingatkan prajurit Koarmada 3 untuk menjaga dan merawat lingkungan perumahan, dinas maupun kantor. Aslok Pangko Armada 3 Kolonel Laut Teknik Agung Setiawan memimpin apel gabungan bertempat di lapangan apel Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong yang diikuti seluruh prajurit Koarmada 3 Senin 4 April 2022. Apel gabungan Koarmada 3 tersebut dilaksanakan pada awal puasa Ramadan 1443 Hijriah, di mana Aslok Pangko Armada 3 pada saat menyampaikan arahannya juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH-CHRMP MTR Opsla kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Koarmada 3. Selain itu, Aslok Pangko Armada 3 mengatakan dalam pelaksanaan puasa hendaknya memperbanyak ibadah, zikir, bersedekah, dan menghormati dengan menjaga tingkah laku maupun tutur kata serta lalu menjaga kesucian bulan Ramadan. Pada bagian lain, Aslok Pangko Armada 3 menekankan agar seluruh prajurit Koarmada 3 senantiasa menjaga dan merawat lingkungan baik di perumahan dinas maupun di kantor serta merawat fasilitas yang telah diberikan dinas berupa kendaraan, rumah, dan peralatan lainnya yang menunjang dalam bertugas. Unsur patroli Koarmada 3 laksanakan pencarian korban kecelakaan kapal di Laut Arafuru. Unsur kapal perang Koarmada 3 terus laksanakan pencarian korban tenggelamnya kapal tradisional jenis longboat yang diduga tenggelam dengan membawa 11 penumpang di sekitar Pulau Bam dan Pulau Teor. Dalam pencarian tersebut, awalnya KRI Tarakan 905 menerima perintah dari Dangus Kamla Koarmada 3 untuk melaksanakan SAR laut. Dalam pencariannya, KRI Tarakan 905 menemukan drum kosong yang terapung di tengah laut yang diduga berasal dari kapal yang tenggelam. Selanjutnya, drum tersebut diamankan dan dinaikkan ke kapal. Lebih lanjut, dalam pencarian kapal dan korban yang hilang tersebut, Koarmada 3 terus mencari korban dengan menambah unsur kapal perangnya, yaitu KRI Teluk Weda 526 di sekitar utara Kepulauan Kai sampai dengan timur Pulau Wokam, Laut Arafuru. Namun kapal dan korban yang dicari masih belum ditemukan sampai saat ini. Jumat 1 April 2022. Cuaca saat itu di sekitar lokasi kejadian hujan berawan dengan kecepatan angin 8 sampai dengan 15 knot. Sementara gelombang sekitar 1 meter sampai dengan 1,5 meter dari barat dan barat laut. Komandan Lanal Ternate pimpin upacara kenaikan pangkat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate Kolonel Laut Pelaut Asari S. Abidin SE MTR Hanla memimpin langsung upacara kenaikan pangkat prajurit Lanal Ternate di lapangan apel Mako Lanal Ternate. Pada periode 1 April 2022 ini, anggota Lanal Ternate yang mendapat kenaikan pangkat berjumlah 12 prajurit terdiri dari 8 bintara dan 4 tamtama. Dalam sambutannya, Dan Lanal menyampaikan bahwa
Kenaikan pangkat bagi prajurit TNI Angkatan Laut merupakan wujud dari penghargaan organisasi dan pimpinan atas kinerja personil. Proses kenaikan pangkat bukan proses yang sesuai urutan. Di samping sudah eligible, personil harus mempunyai konduit baik, kesamaptaan yang baik, dan tanpa ada celah pada periode tersebut. Dan Lantamal 10 laksanakan inspeksi kesiapan kapal perang Satro Lantamal 10. Brigjen TNI Marinir Febrianto P. Marpaung melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak kesiapan kapal perang jajaran Satro Lantamal 10 Jayapura di dermaga Porasko Satro Lantamal 10, Rabu 6 April 2022 dengan didampingi Komandan Satuan Patroli Lantamal 10, Letkol Laut Pelaut Nurrahman Ibrahim STMTR Hanla MSI MM beserta para Dankal dan perwira staf Satro Lantamal 10. Dan Lantamal 10 mengecek kesiapan satu persatu kal yang tengah bersandar di dermaga Porasko tersebut. Pelaksanaan sidak yang dilaksanakan oleh Dan Lantamal 10 dimaksudkan untuk mengecek kondisi serta kesiapan kal jajaran Satro Lantamal 10 ini, mulai dari mesin, persenjataan, peralatan navigasi, hingga para prajurit yang mengawaki kal tersebut. Satu persatu kal diinspeksi oleh Dan Lantamal 10, mulai dari kal Piton 3 Romawi strip 10 strip 19, dilanjutkan ke kal Kalakai 3 Romawi strip 10 strip 18, dan yang terakhir kal Pulau Lakahia 3 Romawi strip 10 strip 01. Pada kesempatan tersebut Dan Lantamal 10 mengatakan bahwa sidak ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung kondisi kal yang ada di Satro Lantamal 10. Dan Lantamal 14 Sorong pimpin serah terima jabatan strategis di lingkungan Lantamal 14. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla memimpin langsung upacara penyerahan jabatan Wakil Komandan Lantamal 14 sekaligus serah terima jabatan Asisten Perencanaan dan Anggaran dan Lantamal 14 dan Kepala Keuangan Wilayah Lantamal 14 tempat di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14 Jalan Bubara nomor 01 Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Selasa 5 April 2022. Acara penyerahan jabatan Wakil Komandan Lantamal 14 Kolonel Laut Pelaut Yohanes Julius Tamoni dan Sertijab serah terima jabatan Asrena dan Lantamal 14 dari Kolonel Laut Elektro Yusuf Budi Santoso kepada Letkol Laut Elektro Ari Wahyudi STMSI MTR Opsla serah terima jabatan Kakui Lantamal 14 dari Kolonel Laut Suplai Suryono SE kepada Letkol Laut Suplai Hasan Santosa SE. Dalam amanatnya, Komandan Lantamal 14 menyampaikan, serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan dinamika dari sebuah organisasi untuk terus bergerak maju agar dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Oleh karena itu, dengan adanya penyerahan dan serah terima jabatan ini diharapkan akan tumbuh semangat baru di lingkungan organisasi Lantamal 14. Dan Lanal Biak menerima kunjungan Kadis Kesau tinjau fasilitas kesehatan Rumah Sakit TNI AL Biak. Komandan Lanal Biak Kolonel Marinir Carlos R. Deda MTR Hanla MM mendampingi Kadis Kesau Marsekal Pertama TNI Dr. Isdwiranto Iskanto MSc SP BSK SPKP ninjauan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ergandi AT dalam rangka kunjungan kerja bertempat di Rumkital Dr. Ergandi AT Mako Lanal Biak Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Waup Nord Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Selasa 5 April 2022. Pada kesempatan itu Dan Lanal Biak Kolonel Marinir Carlos Deda MTR Hanla MM mengucapkan selamat datang di Rumah Sakit TNI AL Biak. Selanjutnya Dan Lanal memperkenalkan satu persatu pejabat jajaran Lanal Biak yang ikut serta dalam pertemuan tersebut. Diharapkan pertemuan ini dapat lebih meningkatkan lagi tali silaturahmi dan koordinasi di bidang kesehatan yang sudah berjalan dengan baik selama ini. Dan semoga pertemuan ini dapat dijadikan sebagai langkah positif dalam menjalin koordinasi dan kerjasama di bidang kesehatan. Sekian edisi Third Fleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madya Jala.